Selamat datang wahai para penonton, kembali lagi bersama kami Panara Course. Untuk video kali ini, kami akan membagikan informasi yang pasti sudah Anda tunggu-tunggu, yaitu mengenai biografi Jenderal TNI Djoko Santosa. Menarik bukan? Langsung saja kita bahas. Jenderal TNI Djoko Santosa merupakan Panglima TNI yang memimpin dari tanggal 28 Desember tahun 2007 hingga tanggal 28 September tahun 2010 dan berasal dari TNI Angkatan Darat. Jenderal TNI Angkatan Darat ini lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 8 September tahun 1952 dan menutup usia pada tanggal 10 Mei tahun 2020. Sebelumnya Djoko pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dari tanggal 18 Februari tahun 2005 hingga tanggal 28 Desember tahun 2007. Karir Djoko di militer dimulai dengan menjabat sebagai Komandan Peleton 1 Kompi Senapan A Yonif 121, Macan Kumbang. Perjalanan karir. Ketika telah menjadi perwira tinggi, ia memulai karirnya dengan menjabat Was-Sospol-Caster TNI tahun 1998, Kasdam 4 di Ponegoro tahun 2000, Pangdiviv 2 Kostrad tahun 2001. Nama Djoko Santoso mulai berkibar setelah menjabat Panglima Kodam 16, Patimura dan Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan atau disebut Pangko Opslihkam pada tahun 2002 sampai tahun 2003 yang berhasil meredam konflik di Maluku. Diteruskan dengan jabatan berikutnya sebagai Panglima Kodam Jaya pada Maret tahun 2003 sampai Oktober tahun 2003. Setelah itu karir seorang Djoko Santoso terus melejit hingga menjadi Wakil Kepala Staf TNI AD atau Wakasat tahun 2003, Kepala Staf TNI AD atau Kasat pada tahun 2005, dan akhirnya Panglima TNI pada tahun 2007 sampai tahun 2010. Pendidikan. Pendidikan Djoko sebelum masuk ke Akademi Militer yaitu bersekolah di SD Siswo Mangkunegaran Solo, kemudian berlanjut ke SMP Negeri 2 Surakarta dan SMA Negeri Surakarta. Djoko kemudian masuk ke Akmil dan lulus pada tahun 1975. Kemudian melanjutkan pendidikan militer di Kursus Dasar Kecabangan Inventari atau Sussar Cabif pada 1976, Kursus Lanjutan Perwira Tempur atau Suslapapur tahun 1987, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat tahun 1999 dan Lemhanas pada tahun 2005. Djoko bahkan melanjutkan pendidikan seperti menyandang gelar S1 Sarjana Ilmu Politik dan S2 Manajemen Ilmu Politik di Universitas Terbuka Kota Jakarta. Semasa hidup. Selama masa hidupnya, Djoko dikenal sebagai sosok yang cerdas di sekolah maupun di lingkungan organisasinya. Djoko juga memiliki sikap yang tegas dengan karisma yang cukup kuat yang membautnya disegani ketika menjabat menjadi Panglima TNI. Ayahnya adalah seorang guru SMA sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga. Sebagai anak pertama dari 9 bersaudara, sejak kecil Djoko sudah terbiasa hidup sederhana, apalagi setelah ayahnya pensiun. Ia bertekad untuk belajar sungguh-sungguh dan mengubah nasib keluarga sederhananya. Sikap menegakkan keadilan dan melindungi orang lain sudah terlihat sejak dini ketika semasa kecil ia akan membela dan melindungi adik-adiknya ketika dinakali dan diganggu oleh orang lain. Karakter yang sudah tertanam tersebut pun akhirnya terbawa hingga ia dewasa dan memutuskan untuk berada di karir sebagai pelindung keamanan tanah air tercinta. Selain itu, akibat didikan orang tuanya yang menerapkan disiplin tinggi dalam kesehariannya di rumah, Djoko pun memiliki kedisiplinan tinggi yang melekat kuat. Kedisiplinannya itu membuat Djoko sudah terbiasa ketika menjalani pendidikan militer. Ia bahkan sering dihukum oleh ayahnya ketika melakukan kesalahan sehingga ia pun tumbuh dengan disiplin yang kuat. Walaupun begitu, Djoko adalah seseorang yang sangat peduli dengan orang lain seperti adik-adiknya, orang tuanya, dan teman seperjuangannya. Akhir hayat. Hingga akhir masa hidupnya, ia masih rendah hati dan sering pulang ke tempat kelahirannya di Surakarta. Djoko wafat akibat sakit yang dideritanya di RSPAD Gatot Subroto Jakarta pada umur 67 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat. Baiklah para penonton, itulah kisah hidup Jenderal TNI Djoko Santosa. Sungguh cerita yang sangat menarik. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lain waktu.